Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, alhamdulillah kita bisa bertemu dengan bulan puasa, bulan istimewa yang ditunggu umat manusia dan muslim khususnya. Karena di bulan ini berlimpah nikmat dan berkah serta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya puasa kali ini suasana sangat berbeda. Kita terpaksa ibadah di rumah karena dunia berduka tertimpa wabah COVID-19. Pilihannya hanya dua: meratapi, memaki keadaan, atau mensyukuri dan menikmati dengan penuh keyakinan bahwa selalu ada kebaikan Tuhan di balik semua ini. Pemirsa, hidup ini hakikatnya tidak linear, bergelombang seperti gelombang sinusoidal, pergantian antara sukses dan gagal, pergantian antara berlimpah nikmat atau tertimpa musibah. Keduanya tak ada sia-sia, diperlukan demi kebaikan kita. Saat di atas, kita sering mendapatkan sesuatu, itu baik bagi kita. Ketika di bawah, kita sering kehilangan sesuatu, dan itu mestinya kita belajar sesuatu. Kalau sampai kita kehilangan sesuatu tetapi tak pernah belajar, orang Surabaya bilang ciloko pencit. If you lose something, don't lose the lesson. Jika engkau kehilangan sesuatu, jangan pernah kehilangan pelajaran di belakangnya. Bencana ini akan benar-benar menjadi bencana kalau kita gagal menemukan Tuhan di belakangnya. Yang lebih menakutkan lagi, virus ini tidak hanya menggerus kesehatan kita, tetapi juga menggerus keimanan kita. Pemirsa, bencana ini sebetulnya tanda-tanda kebesaran Allah yang biasa. Musibah itu hal biasa, bahkan sebuah keniscayaan. Jangan kagetan, jangan panikan atau baperan. Karena dalam surat Al-Baqarah Allah menegaskan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin." Narasinya tegas, sungguh pasti kalian akan diuji oleh Allah dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, penghasilan, dan kematian. Tetapi berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Artinya yang cerdas spiritual memaknai musibah atau wabah ini. Allah berpesan, musibah ini sebetulnya teguran, panggilan Allah agar kita segera kembali kepada tatanan ilahi. Sebuah surah dalam Ar-Rum ayat 41. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan oleh karena ulah tangan-tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian. Ingat, baru sebagian, belum semuanya. Agar mereka segera, sebagian akibat ulah tangan mereka, agar mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada yang menyimpulkan bahwa musibah ini rahmat Allah yang terbungkus ketidakenakan. Bukalah bungkusnya agar kelihatan pesan moralnya. Pertanyaannya, mengapa harus terbungkus ketidakenakan? Sebab kalau bungkusnya selalu enak, banyak orang yang lalai, lupa, terlalu larut dengan kenikmatan Tuhan, sampai lupa pesan yang ada di belakangnya. Dengan ketidakenakan justru orang akan ingat Allah. Contoh, di dalam pesawat, ketika pesawat terbang dengan nyaman, maka rata-rata semua penumpang akan tidur nyenyak. Tetapi coba kalau pesawat diguncang oleh cuaca buruk, naik turun. Begitu, semua penumpang pasti berzikir, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah. Termasuk saya pernah mengalaminya. Artinya, guncangan pesawat mengingatkan orang, guncangan kehidupan ini mengingatkan kita semua agar kembali kepada tatanan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jika kita merasa mengapa teguran ini terasa amat berat dan amat dahsyat, bisa jadi karena kesombongan nalar kita sudah keterlaluan atau kebablasan, tak mempan ditegur dengan lesan oleh kiai atau dai. Manusia terlalu sombong dan pongah. Tuhan telah menetapkan makanan yang halal dan thayyib, tapi dasar serakah. Banyak makanan yang bukan jatahnya pun dimakan, dihabiskan. 10 tahun yang lalu saya ditraktir seorang teman di Shanghai. Maunya menggembirakan saya, ditraktir di restoran berputar di hotel tertinggi di rooftop. Kemudian sambil makan bisa melihat suasana Shanghai di malam hari. Betapa kagetnya sampai di atas ternyata menunya menu kebun binatang. Ada kera, ada kelelawar, ada ular, ada tokek, ada kata, ada siput, macam-macam ada. Akhirnya turun hanya pesan nasi goreng telur saja. Nah, kayaknya mohon maaf Tuhan mulai bosan dengan tingkah kita, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Hanya orang cerdas spiritual yang mampu menangkap pesan Tuhan di balik semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.